Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial iSpring. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasukkan soal di dalam iSpring Quiz Maker. Setelah kemarin saya menjelaskan bagaimana kita membuat intro group atau introduction slide, di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara memasukkan soal ke dalam iSpring Quiz Maker. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik di bagian question group. Jadi question group ini berguna jika kita ingin membedakan soal berdasarkan misalnya bab atau KD-nya. Di sini saya biasanya membedakan soal berdasarkan bab. Misalnya bab 1 itu tentang geografi, karena saya mengajar IPS terpadu kelas 7. Jadi di question group bab 1 geografi ini berisikan soal-soal mengenai materi geografi. Baiklah, untuk memasukkan soalnya, silakan teman-teman setting di form view, buka question. Di question ada banyak jenis soal yang bisa kita pakai tergantung daripada kebutuhan kita sendiri. Jadi di iSpring Quiz Maker ini kita bisa berinovasi dengan menggunakan berbagai jenis soal. Di sini ada 14 jenis soal yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan jenis-jenis soalnya. Ada multiple choice atau kita menyebutnya dengan pilihan ganda, atau multiple response di mana jawaban itu di mana pertanyaan memiliki pertanyaan lebih dari satu. Ada true atau false, yaitu benar salah. Ada short answer, jawaban pendek, soal dengan jawaban pendek. Di soal dengan jawaban pendek kita harus menentukan kata-katanya. Harus mengatur apakah dia besar semua, atau kecil semua, atau awalnya besar. Ada numerik, soal yang jawabannya itu angka. Ada juga sequence, yaitu memindahkan berdasarkan memindahkan jawaban berdasarkan urutan. Jadi misalnya siapa presiden pertama, atau mungkin bagaimana langkah-langkah terjadinya kalau di IPA itu terjadinya rantai makanan, itu bisa. Ada juga soal berbentuk matching. Jadi di matching ini siswa kita akan menjodohkan soal dengan jawaban atau kata yang satu dengan kata yang lainnya. Ada juga soal fill in the blank, untuk melengkapi suatu kalimat atau menjawab, atau ya untuk melengkapi suatu kalimat ini biasanya sangat cocok dipakai oleh guru bahasa Indonesia. Ada juga select from the list. Jadi select from the list itu ada soal kemudian ada pilihan jawabannya. Jadi siswa harus menentukan soal ini jawabannya mana, soal berikutnya jawaban mana. Karena nanti setelah dia memilih satu jawaban satu soal, maka di jawaban berikutnya dia harus memilih jawaban yang lain. Ada juga jenis drag the word. Jadi siswa kita memindahkan kata ke rumpun pertanyaan. Ini ya kembali ya, ini biasanya guru guru bahasa Indonesia. Ada juga pertanyaan jenis hotspot, di mana siswa harus memindahkan atau menunjukkan suatu lokasi atau suatu tanda atau suatu titik dari gambar yang ingin sesuai dengan pertanyaannya. Ada juga drag and drop gambar, bisa kita gunakan jika soalnya untuk memasangkan gambar. Ada Likert scale, ini untuk menilai sikap kalau kita mau melakukan sebuah mengumpulkan data. Dan ada juga esai yang bisa kita gunakan untuk soal tertulis yang mahasiswa kita harus menjawab ya. Baiklah, pada video kali ini agar tidak lama saya akan memberikan contoh 5 jenis dulu yang saya contohkan di sini. Kita mulai yang pertama dari multiple choice. Oke, sudah masuk. Ini ada kerja multiple choice question. Soalnya masukkan di sini. Select the correct answer option. Kita bisa memasukkan gambar, bisa kalau mau ada gambar. Kita bisa memasukkan video jika dalam soal itu siswa kita harus nonton video dulu, dan kita bisa memasukkan audio jika siswa harus mendengarkan terlebih dahulu. Biasanya kalau seperti audio ini bisa
dimaksimalkan di guru bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Inggris. Kita coba masukkan satu soal. Jadi di multiple choice question, jika Bapak Ibu sudah punya bank soal, kita bisa langsung masukkan saja. Silakan copy soalnya, kemudian masukkan di sini. Ingat, jangan masukkan nomor, karena otomatis ini ada nomornya. Kalau kita masukkan nomor, nanti kalau kita mengacak soal, maka itu akan aneh. Kok bisa soal nomor 5 kok duluan? Jadi, kalau misalnya kita nggak mau mengacak soal, silakan masukkan nomor. Tapi kalau kita ingin mengacak soal, nomor jangan dimasukkan. Silakan masukkan jawaban di sini, choice pilihan jawaban. Kita bisa mengcopy. Silakan masukkan satu persatu. Option ABC-nya kalau mau dimasukin juga nggak apa, kalau nggak juga nggak apa, itu nggak masalah. Tapi kalau saya, biasanya saya tidak memasukkannya. Budaya masyarakat, silakan diisi dulu. Oke, saya masukkan. Pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar yaitu lingkungan tempat tinggal. Kita tanda di sini. Untuk feedback, silakan disesuaikan. Kita ganti dengan bahasa Indonesia karena ini bahasa Inggris. Misalnya, selamat, jawabanmu tepat. Korek itu untuk yang benar ya, incorrect yang salah. Dan untuk incorrectnya, maaf, jawabanmu kurang tepat. Skor silakan isi 10, 2, 5, atau 4, sesuaikan dengan jumlah soal. Jika jumlah soalnya 100, isi aja 1. Jika jumlah soalnya hanya 10, isi 10. Jadi nanti ketika menghitung skornya itu mudah. Jadi sesuaikan dengan jumlah soal yang ingin kita masukkan. Kita bisa memasang limit jika nanti ketika mengerjakan, siswa itu ada limitnya. Misalnya saya pasang sini 30 detik dan ada shuffle answer. Ini feedbacknya by result aja, skornya by result. Oke, karena ini hanya satu pilihan jawaban. Oke, kita lihat dulu previewnya, slide view. Ya, ini tampilan awalnya. Karena ini kurang rapi, silakan diblok, kemudian di Ctrl J agar dia rapi. Oke, kita coba jalankan di preview. Preview saja. Oke. Ya, ini tadi karena kita masukkan 30 detik, dia ada pemberitahuan kalian memiliki 30 detik untuk menjawab sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita oke. Masuk ke pertanyaan. 30 detiknya dia mulai berjalan. Jawab misalnya tadi lingkungan tempat tinggal. Kita submit. Iya, selamat, jawabanmu benar. Ini kita hanya satu. Ini kalau contohnya misalnya ini ada di komputer, ada di tablet jika dia horde landscape, tablet jika dia jika dia portrait, HP jika landscape, dan smartphone jika dia portrait. Oke, kita close. Cukup bagus. Tadi ada yang salah, kurang rapi di bagian bawah. Saya garis bawahi. Oke, itu cara untuk memasukkan soal jika kita menggunakan multiple choice question dengan satu jawaban. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu
multiple response dengan 2 jawaban. Oke, kita masukkan dulu pertanyaannya. Misalnya, pertanyaan yang meminta jawaban, tapi usahakan di soal itu jelas bahwasanya jawabannya ada 2. Jadi peserta didik kita ketika menjawab dia harus memilih 2. Misalnya seperti ini. Skala peta terbagi menjadi 2. Silakan tentukan mana skala peta yang benar. Silakan Bapak Ibu berkreasi dengan jenis pertanyaannya, karena ini saya cuma ngasih contoh aja sih. Itu jawabannya, misalnya yang pertama, skala angka itu benar ya. Kemudian ada skala garis itu benar juga. Kita masukkan yang ngawur, misalnya skala hitam, yang terakhir skala segitiga. Ini yang ngawur-ngawur aja sih, nggak masalah. Kita contoh, karena di sini kita mau jawabannya ada 2, ini kita korek buat 2. Kita korek 2, ini kita ubah lagi. Kita copy saja dari yang atas biar cepat. Karena ini soal yang meminta peserta kita memilih lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kita harus, kalau menurut saya, kita harus adil dalam menentukan skornya. Kenapa demikian? Jika misalnya anak kita hanya memilih 1 dan kita satunya salah, maka jika kita tidak kita setting, maka akan dihitung salah. Bagaimana menentukannya? Agar misalnya dia jawab 1, dia dapat skor walaupun salah. Silakan buka skor. Feedbacknya tetap by result, skornya kita ganti ke by choice. Jadi untuk skor di sini kita masuk, misalnya dia milih 5, ini 5. Jadi ketika dia memilih salah satu dan satu jawabannya salah, dia akan mendapatkan nilai 5 saja. Skornya tetap ada. Limit silakan dipasang ke 30 detik. Limit number of response ini nggak perlu, matiin aja. Tapi kalau mau boleh juga, biar ada batasan menjawab. Oke, udah selesai. Ini incorrect, maaf jawabanmu kurang tepat, ini di bawah ya, kalau dia salah semua. Ini yang salah, dan ini misalnya ada yang salah, ganti maaf, salah satu jawabanmu salah. Salah satu jawabanmu kurang tepat. Oke, selesai. Kita preview lagi. Kita preview slide. Ya, keluar lagi ya, karena kita setting 30 detik, kita okein. Skala peta terbagi menjadi 2, silakan tentukan mana skala peta yang benar. Kita jawab misalnya skala angka dan skala garis. Iya, selamat, jawaban benar. Bagaimana jika salah satu jawabannya salah? Kita coba lagi. Kita coba menjawab salah satu yang salah. Skala hitam dan skala garis. Kita jawab. Iya, nampak ya. Yang benar seharusnya ini, yang ini salah. Tapi di sini partial correctnya, maaf, salah satu jawabanmu kurang tepat dan siswa kita akan mendapatkan nilai 5. Oke, itu. Kita lanjut ke soal jenis ketiga, yaitu true atau false. Di sini mudah, true-nya kita ganti benar, dan false kita ganti ke salah. Jadi siswa hanya menjawab apakah benar atau salah dari pernyataan yang kita buat. Misal, saya ambil contoh. Misalnya ini. Barang yang jumlah banyak sehingga untuk berani tidak melakukan disebut barang. Jadi jawabannya barang bebas. Kita ganti ke barang ekonomi. Ini jawabannya salah ya. Seharusnya jawabannya barang bebas. Jadi kita setting di sama. Ini silakan di copy. Samakan aja dengan yang pertama.
Ini yang salah. Kita masukkan ke sini. Skor tetap 10 biar kita mudah. Ini feedback by result karena ini tinggal menentukan dia benar atau salah. Time limit kembali kita atur ke 30. Silakan Bapak Ibu disesuaikan aja mau berapa. Kita nanti preview setelah selesai ya. Kita lanjutkan dulu. Yang keempat, jawaban pendek. Soal dengan jawaban pendek. Jadi di sini kita harus menentukan soal yang jawabannya misalnya hanya satu kata atau hanya ya hanya satu kata lah biar mudah ya. Kita ambil contoh misalnya. Saya buka soal yang paling mudah. Nah, ini misalnya penawaran. Kita masukin. Jawabannya itu penawaran. Jadi, kesediaan seorang penjual untuk menjual berbagai macam barangnya pada berbagai tingkat harga dalam waktu disebut. Jawabannya itu penawaran. Bagaimana cara kita mengatur agar tidak ada kesalahan? Kita masukkan 3 jawaban. Misalnya yang pertama, penawaran dengan P yang awal besar. Kemudian, penawaran dengan P awal yang kecil. Dan yang terakhir, penawaran. Ada 3 jenis jawaban. Penawaran P besar, penawaran P kecil, dan penawaran yang semuanya besar. Untuk feedback, samakan saja. Bagaimana kalau misalnya anak kita, siswa kita menjadi tipu? Jadi, usahakan misalnya kalau seperti ini, kita buka Chrome, kita kasih petunjuk, jawablah dengan huruf balok, huruf besar semua misalnya. Nah, jadi ini akan menghindari anak kita salah atau mungkin dia typo dalam menjawab. Kita pasang lagi limitnya ke 30 detik. Oke, ini tidak masalah, kita lanjutkan. Kita lanjut ke jenis soal kelima, yaitu numerik. Soal numerik bisa kita gunakan jika pertanyaannya ini menuntut sebuah jawaban yang berupa angka. Kita ambil contoh, berupa angka. Nah, ini yang berupa angka ya. Jadi di PS ini sebenarnya agak susah soalnya berupa angka, tapi kita permudah aja. Nih misalnya nih, jika soal kita terlalu panjang Bapak Ibu, silakan jadikan dia simpan sebagai gambar. Di sini saya akan menggunakan yang biasa saya gunakan, yaitu Snipping Tools. Saya akan snip dulu, simpan soalnya. No. Oh. Oke. Sip. Saya save dulu sebentar. Saya letakkan di desktop saja biar mudah. Ya, sini aja. Oke. Kemudian saya masukkan ke soal nomor 5. Number question. Oke. Misalnya untuk soalnya kita ambil aja dari soal yang tadi. Jawablah dengan memasukkan nomor kondisinya. Ya, ini kita jawab. Karena jawabannya sama, kita masukkan saja 1. Oke, udah gitu saja. Kita copy lagi.
Oke, limitnya karena soalnya agak panjang, kita setting ke 2 menit dan selesai. Kita setting dulu, kita biasakan untuk melihat slide view dulu ya sebelum kita memperhatikannya. Cek di slide view apakah sudah rapi atau belum. Jika belum rapi, silakan dirapikan dahulu. Yang tadi ya, soal nomor 5. Nah, ini kan bisa kita geser nih. Kita geser aja. Biar ini bisa besar. Nah, besar kan? Oke, sudah selesai. Mari kita coba kuisnya. Kita jalankan dari awal. Oke, di preview quiz. Kita coba. Kalau benar semua, skornya harusnya 50. Kita coba di tampilan HP saja. Ini sesuai cover tadi. Kita tekan tombol start. Oke, kita masukkan kelasnya 7A. Submit. Ya, menuju quiz, baca dulu. Oke, ada waktunya berjalan. Kita jawab. Oke, benar. Next, kita maju. Waktunya jalan ya. Oke, benar. Soal ketiga. Salah. Oke, benar. Soal keempat. Kita ketik penawaran. Ya, benar. Soal kelima. Iya, bisa baca dulu nggak nih? Ya, bisa di zoom ya. Jawab. Hanya tuh submit. Ya, benar. Kita view result. Selamat. Yuk, preset. Kita bisa menjawab ke 5 soal. Passing skornya 40,9. Jika misalnya anak kita ada salah, dia bisa mereview quiz untuk melihat mana jawaban yang benar jika dia salah. Ini lanjut. Iya, sampai yang terakhir. Oke, Bapak Ibu, demikian tutorial kali ini. Kita belajar 5 jenis soal dulu. Pada video berikutnya kita akan mengeksplor lagi soal-soal berikutnya. Terima kasih, silakan like, comment, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.